Ya, monggo. Pada kesempatan ini saya dan Pak Aris ingin banyak belajar pada Pak Kahar terkait dengan pengambilan keputusan. Oh, gitu. Ya. Kami tahu Pak Kahar itu sudah menjadi sekolah-sekolah sudah lama, pun sekolahnya pun sudah berganti-ganti, kan banyak sekali pengalaman. Mungkin di setiap sekolah yang Bapak pimpin saat itu atau mungkin sekarang ini kan banyak kasus yang terjadi. Dan bagaimana Pak Kahar itu mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah, atau mungkin termasuk kasus kekerasan atau juga moral. Dan ini bagaimana Bapak mengidentifikasi? Begitu ya. Jadi memang di sekolah itu permasalahan itu sangat kompleks ya, baik itu permasalahan siswa maupun permasalahan guru dan karyawan. Nah, ini tentunya diperlukan strategi sendiri atau strategi khusus untuk bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah, baik itu yang berasal dari siswa maupun dari guru. Kalau dari siswa kita pendekatannya adalah melalui berbagai instrumen yang ada, biasanya adalah melalui kelas, melalui BK, juga kerjasama yang baik dengan orang tua siswa. Ini penting sekali melibatkan pihak-pihak yang terkait. Sedangkan kalau yang menyangkut tentang dan karyawan, yang paling pokok adalah pendekatan secara personal. Jadi pendekatan secara personal ini penting, artinya kita bisa menyelami atau mempelajari karakter masing-masing guru atau pegawai, sehingga dengan demikian ya mereka akan lebih terbuka atau lebih care dengan kita. Jadi itu salah satu untuk menjadi hal-hal atau yang terkait dengan dialami dan saya kira itu. Kalau pengambilan keputusan terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan program sekolah atau kebijakan ini kita menggunakan prinsip partisipasi atau partisipatif, artinya melibatkan beberapa pihak atau berbagai pihak yang terkait, baik itu karyawan, komite sekolah, atau yang lain yang tentu saja nanti akan melaksanakan kebijakan itu. Kita ajak bermusyawarah, kita ajak berkumpul bersama, dan kemudian kita tetapkan sebagai suatu kebijakan atau keputusan, sehingga keputusan itu bisa diterima atau didukung oleh berbagai pihak. Jadi melibatkan betul. Lalu gini, mungkin langkah-langkah step-stepnya bagaimana Pak, atau prosedurnya cara pengambilan keputusan itu bagaimana? Ini kalau itu terkait dengan program sekolah, tentu saja kan kita mulai awal itu penyusunan perencanaan. Mulai penyusunan perencanaan pun ini juga harus melibatkan berbagai pihak ya. Kita susun perencanaan. Setelah penyusunan perencanaan tentu saja ada pembahasan untuk menghasilkan keputusan. Sebelum diputuskan itu kan harus dibahas ya. Ini juga harus melibatkan berbagai pihak. Baru kemudian
dari hasil musyawarah inilah muncul suatu keputusan bersama. Iya, mungkin selama ini dalam mengambil suatu keputusan mungkin banyak sekali tantangan ataupun hambatan yang teralami. Mungkin tantangan seperti apa yang selama ini menjadi hambatan dalam mengambil sebuah keputusan? Iya, jadi kalau kita bicara tantangan itu secara garis besar bisa kita kelompokkan jadi dua ya, tantangan dari internal maupun tantangan dari eksternal, dari luar. Namun justru yang lebih banyak itu biasanya justru tantangan dari internal ya, dari dalam ya, dari dalam. Nah, ini memang tidak mudah untuk merekrut atau mengajak semua stakeholder yang ada di sekolah untuk memahami suatu permasalahan secara bersama-sama. Pasti ada pendapat yang berbeda. Ini merupakan suatu tantangan tersendiri ya. Perbedaan pendapat itu hal yang biasa. Jadi adanya perbedaan pendapat itu termasuk suatu tantangan dari internal. Untuk ini Pak, kalau mungkin Pak Kahar mengamati kasus, ada kasus yang seperti yang dikatakan Pak Ali tadi, mengandung fakta yang benar dengan benar, jadi berlawanan dilema ini. Kalau ada kasus yang semacam itu, biasanya Pak Kahar itu dalam memutuskan itu nanti secara spontan langsung atau ada direncanakan per jadwal sendiri. Jadi nanti sebentar saya punya rencana, saya punya agenda, saya jadwalkan, nanti saya putuskan nanti sesuai dengan jadwal yang sudah disebut oleh Pak Kahar. Ini kasus-kasus itu kan muncul kadang-kadang secara apa ya, secara insidental ya, yang namanya kasus, namanya aja Kasus tidak berencana. tidak berencana. Itulah sebagai seorang kepala sekolah yang tentu saja harus bisa memahami berbagai karakter seluruh warga sekolah yang ada. Kalau kita sudah memahami karakter masing-masing warga sekolah, terutama guru dan karyawan, tentu saja kalau ada suatu kasus muncul, terutama yang namanya kasus itu pasti konotasinya kan negatif ya, namanya kasus ya, namanya kasus, baik itu kasus-kasus pelanggaran di dalam kedinasan dan lain sebagainya. Ini seperti yang saya sampaikan di awal, kita mendapatkan pendekatan secara personal dulu ya. Jadi sebelum kita melaksanakan tindakan-tindakan yang bersifat secara regulasi atau berpedoman pada aturan-aturan ya, kita harus pendekatan secara personal. Itu akan lebih efektif, jadi lebih lebih bisa diterima. Bagi contoh saja ya, artinya kalau ada seorang pegawai atau guru yang kasus keterlambatan yang sering. Nah ini kalau kita mengedepankan aturan, kita tindak dengan istilahnya itu dengan hukuman pelanggaran disiplin, itu apakah itu akan lebih efektif? Itu ternyata tidak. Maka yang kita gunakan adalah pendekatan secara personal. Kita dekati dari hati ke hati, itu akan lebih bisa diterima dari yang bersangkutan. Itu permasalahan-permasalahan yang sering terjadi. Tapi kalau kita menggunakan aturan yang ada, kalau misalnya tidak masuk sekian hari ya harus kita laksanakan seperti ini, sampai misalnya hukuman disiplin baik itu tingkat ringan dan lain sebagainya, itu justru kontraproduktif. Itu kenyataannya seperti itu. Iya betul, empati dan lain sebagainya. Ya, faktor-faktor tentu saja kita mempunyai mempunyai tim yang sudah kita bentuk, itu salah satunya ya, misalnya pembantu kepala sekolah dan pelaksana atau
satgas-satgas yang ada di tingkat sekolah itu adalah salah satu atau merupakan instrumen pendukung yang bisa membantu atau memudahkan ya, kepala sekolah atau pimpinan di dalam melaksanakan program maupun di dalam mengambil keputusan. Iya. Kami dapatkan dari Pak Kapolres. Jadi saya ingin ada sedikit ya semacam pesanan yang ingin disampaikan pada kami untuk kedepannya nanti terkait dengan ya pengambilan keputusan. Mungkin sulit ketika menemukan kasus-kasus yang mungkin betul. Jadi yang terpenting bagi kita ya di dalam melaksanakan tugas dan kewajiban itu, kalau itu guru, tugas kita utama adalah pembelajaran di dalam kelas ya tentu saja prosedur-prosedur yang ada kita laksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kemudian di bidang-bidang lain tentu saja hal-hal yang bisa kita laksanakan, pengelolaan yang namanya pengelolaan atau manajemen itu juga harus kita mengandung prinsip-prinsip. Yang pertama adalah saya sampaikan tadi ada partisipatif, kemudian transparansi itu penting. Jadi transparansi dan akuntabilitas. Nah ini yang atau yang kita sebut PTA, partisipatif, transparansi dan itu kita pegang teguh. Jadi di dalam melaksanakan sebuah manajemen itu kita tidak terlepas dari tiga ini supaya mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Ini sudah banyak yang kita dapatkan Pak Alif dari Pak Kadar. Itu ya. Nanti insya Allah dari semua yang pembelajaran yang dari Pak Kadar insya Allah bermanfaat untuk kami selanjutnya. Dan kami berterima kasih atas waktu Pak Kadar yang sudah bersedia bersama kami. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak yang terhormat Bapak Sunarto, selaku Kepala SD Bumiharjo 1 Kecamatan Tanggung. Mohon maaf pagi ini mungkin mengganggu waktu Bapak dalam kegiatan di sekolah. Mohon izin saya dan Bu Murti selaku calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Demak mau belajar banyak Bapak terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Permasalahan-permasalahan yang ada di satuan pendidikan masing-masing, khususnya untuk ini adalah di SD saya, di SD Bumiharjo 1 Kecamatan Butur, Kabupaten Demak. Kita tidak lepas dari permasalahan-permasalahan. Namun semua permasalahan itu kita harus bisa memecahkan, karena kalau tidak bisa dipecahkan otomatis kita akan menjadi buntu atau bisa mengembangkan di satuan pendidikan masing-masing. Betul kata Pak Ali tadi bahwa kita harus bisa mengklarifikasi mengenai permasalahan-permasalahan terlebih dahulu, apalagi di sekolah ini termasuk dalam standar pendidikan itu hampir semua rata-rata ada problematika atau dilema permasalahan dari standar isi, standar sapra, standar sarana prasarana itu termasuk standar pembiayaan, standar teknik itu semuanya hampir mempunyai permasalahan semua. Namun kita harus bisa memecahkan, termasuk langkah-langkahnya adalah menggunakan strategi yang sudah kita pahami begitu melalui konsep. Diantaranya adalah kita harus kolaborasi dengan teman sejawat, tenaga guru, teman wali murid, komite sekolah, atau bahkan mungkin dengan tokoh-tokoh masyarakat dan instansi yang bisa berkaitan dengan sekolah seperti Puskesmas atau mungkin seperti desa di desa itu bisa kita ajak atau kita rangkum bersama untuk diajak bermusyawarah sehingga keputusan kita nantinya tidak akan menyalahi aturan dan bisa membuat kesepakatan bersama yang mungkin dari saya sementara itu. Iya. Intinya di sini bahwa kasus-kasus yang ada di sekolah, jadi Bapak itu mengidentifikasi dulu ya, nanti pada akhirnya untuk pengambilan keputusannya melibatkan berbagai pihak, guru, ada karyawan, kemudian kepala sekolah sendiri, komite
dan masyarakat yang terhubung dengan sekolah itu. Nah, sekarang Bapak gini, jika pada sekolah itu ternyata ada kasus, ya, di mana kasus ini ada kasus-kasus yang mengandung dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama memiliki nilai kebaikan atau yang biasa disebut dilema etika. Nah, bagaimana ini cara Bapak untuk memutuskan kemenangan? Terima kasih Bu untuk kasus ya. Memang banyak sekali kasus-kasus yang mempunyai nilai hampir sama, nilai kebajikan yang hampir sama tentang kebaikannya. Itu kita mempunyai langkah-langkah, setidaknya kan tetap ada perbedaan walaupun nanti sedikit ya. Ya kita harus mengklarifikasi mengenai permasalahan-permasalahan ini, kita analisis dan cara permasalahan masalahnya hampir sama seperti tadi. Kita harus berkolaborasi atau mengajak bermusyawarah seperti teman kita guru, komite, wali murid yang istilahnya masih ada relevansinya dengan permasalahan itu, kita ajak bermusyawarah semuanya. Kemudian nanti kita juga masih menggunakan konsep-konsep yang ada dalam dilema etika tadi, kita mengambil kebijakan-kebijakan yang positif sehingga nanti kita bisa menemukan titik terang atau setidaknya adalah nilai lebih di antara hal-hal yang positif tadi, permasalahan yang dua yang positif tadi itu pasti ada yang lebih kita utamakan. Terima kasih. Mungkin untuk langkah-langkah atau step-stepnya secara lebih spesifik dalam mengambil sebuah keputusan itu kira-kira seperti apa? Terima kasih Pak. Ayo. Jika ada permasalahan seperti tadi, kita memang harus bijaksana Pak, termasuk dalam mengambil langkah-langkahnya. Yang pertama kita analisis Pak, kita identifikasi permasalahan, kita ambil analisis. Kemudian yang paling utama itu sebenarnya adalah kita skala prioritas Pak. Jadi karena itu hampir sama, kita juga harus mementingkan skala prioritas untuk kepentingan di satuan pendidikan masing-masing. Menurut Pak Narto, yang dianggap paling efektif dalam mengambil keputusan, terutama dalam kasus ini Pak yang sama-sama benar itu, yang paling efektif menurut Pak Narto itu yang bagaimana? Terima kasih Bu. Untuk pengambilan masalah yang paling efektif itu juga sebenarnya merupakan suatu dilema nggih. Namun tadi sudah saya jelaskan, yang pertama yaitu juga kita harus bisa mengambil skala prioritas ya. Kemudian yang efisien termasuk tidak memerlukan penanganan yang cukup rumit ya. Kemudian termasuk juga pembiayaan ya. Walaupun itu sama-sama misalnya penting untuk peningkatan di satuan pendidikan masing-masing, tapi kita setidaknya mengambil hal yang paling sederhana tapi bisa memberikan dampak yang luar biasa atau dampak yang baik kepada semua warga sekolah, khususnya kepada warga sekolah umumnya di lingkungan sekitar. Terima kasih Bapak. Jadi intinya di dalam mengambil sebuah keputusan itu salah satu prinsip yang digunakan yaitu prinsip kebermanfaatan ya Pak. Artinya melihat skala prioritas dan apakah itu memang bermanfaat untuk banyak orang atau tidak, istilahnya semacam itu Pak, dengan mempertimbangkan aturan-aturan yang ada tentunya. Yang saya Pak Narto ini terkait dengan pengambilan keputusan lagi, adakah hal-hal yang sekiranya itu menjadi sebuah tantangan Pak? Artinya di dalam mengambil sebuah keputusan itu kan tentu tidak mudah. Jadi mungkin banyak sekali tantangan-tantangan ataupun mungkin semacam hambatan ketika kita harus mengambil sebuah keputusan. Maka kira-kira tantangan yang seperti apa yang mungkin Pak Narto selama ini alami begitu Pak dalam mengambil sebuah keputusan? Ya, terima kasih. Bahwa semua permasalahan jika kita sudah mengambil keputusan itu hal yang wajar lah jika mungkin ada suatu hal-hal yang negatif mengenai keputusan tadi. Jadi tantangannya yang pertama yaitu, jadi setelah kita mengambil suatu keputusan, yang pertama mungkin tidak ada yang mau memindahkan atau tidak mau melaksanakan, tapi tidak semuanya gitu. Itu hanya segelintir orang. Kemudian mengenai tantangannya lagi, itu biasanya adalah
tidak adanya istilahnya tidak menyangkudi atau tidak mematuhi. Jadi yang pertama tadi istilahnya tidak menyetujui, kemudian tidak mematuhi dari beberapa orang, itu tidak hanya sebenarnya tidak semua, karena itu sudah pengambil putusan kan dengan suara terbanyak. Nah itu adalah merupakan tantangan yang utama, sehingga untuk penanganannya itu ya biasanya kita harus pendekatan secara pribadi. Nah, kemudian gini Pak, jika ada kasus yang tadi ya sama-sama benar, dua-duanya benar, dilema etika. Nah, biasanya Bapak itu mengambil keputusannya itu secara langsung, secara spontan, atau Bapak sebelumnya itu sudah membuat sebuah perencanaan dulu. Jadi dulu nanti jika ada sebuah masalah nanti dirembuk atau dijadwalkan pada 1 minggu sekali mungkin, atau pada berapa minggu sekali gitu. Ya, terima kasih Bu. Kalau memang ada permasalahan yang dilematis semacam itu, kita tidak harus merencana, tidak secara spontanitas. Berarti kita perlu perencanaan. Ya, minimal 1 minggu kita bicarakan dengan rekan-rekan teman, komite, kita makan komite, termasuk wali murid. Jadi tidak spontanitas, kita harus bisa memutuskan walaupun kita berkolaborasi. Nah itu perlu adanya suatu identifikasi masalah, analisis, termasuk juga musyawarah, mengutamakan skala prioritas, dan tidak lupa itu kita menggunakan konsep-konsep teori yang ada, termasuk nilai-nilai kebajikan yang kita harus terapkan. Itu kita pilih yang mana, kita bermusyawarah bersama, sehingga semuanya itu memerlukan waktu. Jadi tidak sekedar spontanitas, karena ini merupakan tanggung jawab kita bersama dan memenuhi hajat orang banyak. Ya, terima kasih Pak Narto. Jadi memang perlu adanya suatu perencanaan ya sebelum memutuskan suatu permasalahan atau suatu kasus. Ketika mengambil sebuah keputusan kembali Pak, itu kira-kira faktor yang mempermudah atau mungkin siapa saja yang membantu Bapak di dalam ambil suatu keputusan yang dikatakan efektif, itu siapa saja yang bisa membantu Bapak di dalam mengambil keputusan? Ya, terima kasih Pak. Untuk suatu pengambilan keputusan itu ya tadi faktor-faktornya adalah pertama itu harus mendapatkan dukungan dari teman, termasuk juga kepala sekolah. Misalnya kepala sekolah budaya di sini kan ada K3S, kepala K3S itu juga harus didukungan. Kemudian dari rekan teman sejawat sendiri, kemudian dari tenaga pendidik dan kependidikan sendiri yang ada dalam satuan pendidikan, kemudian wali murid, tidak lupa juga komite, itu harus kita rangkul semua untuk memecahkan suatu masalah, sehingga nanti apa yang menjadi keputusan itulah hal yang terbaik. Seandainya ada di kemudian hari ada ketidakbaikannya, kita tanggung berjuang bersama, karena itu merupakan hasil musyawarah. Tapi kalau ada baiknya ya kita tanggung bersama-sama, karena itu merupakan hasil musyawarah dan dukungan dari semua pihak yang terkait ya. Jadi kita tidak bisa bekerja sendiri ya Pak di satuan pendidikan, karena kita mementingkan banyak orang, banyak siswa ya. Jadi kita tidak bisa individualis lalu mengambil keputusan secara spontan, secara sepihak, baik itu secara pribadi atau golongan, tapi untuk pribadi, namun kita bekerja sama untuk sebanyak orang, bermusyawarah dengan banyak orang, berkolaborasi dengan orang banyak, tetapi keputusannya juga untuk kepentingan orang banyak. Dia intinya itu tidak berani kita melangkah sendiri tanpa dukungan dari pihak-pihak lain. Itu mungkin dari saya semacam itu Pak. Oh, sepertinya itu sudah banyak sekali informasi nih Pak Li yang sudah kita dapatkan dari pengalaman Pak Narto sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan di sekolah. Sekarang gini, kami itu pengen ya mendapatkan pesan lah, ya semacam pesan dari Pak Narto, nanti biar kedepannya kami itu bisa menerapkan apa yang sudah menjadi apa yang disampaikan Pak Narto untuk bisa kami terapkan jika nanti kami mendapatkan mungkin masalah-masalah atau kasus-kasus di sekolah kami, sehingga kami bisa menanganinya dengan baik. Kami butuh pesan-pesan itu, monggo Pak Narto biar kami
bisa lebih dapat manfaat. Terima kasih Bu. Ya. Bahwa penjenengan sedoyo kan termasuk nanti adalah merupakan calon-calon pemimpin yang diharapkan menjadi calon pemimpin yang handal. Jadi pesan saya yang pertama ya ada beberapa hal. Jadilah pemimpin yang tidak otoritas. Jadilah teman, nanti istilahnya teman-teman guru itu sebagai mitra, jangan sebagai kepala sekolah dan guru, atau sebagai kepala sekolah dan penjaga, atau kepala sekolah dengan tenaga yang lain. Kita sebagai mitra teman gitu. Karena semuanya kalau kita sebagai mitra, sebagai teman itu nanti kita dalam melangkah itu akan lebih. Kemudian yang kedua, harapan saya sebagai nanti Bapak Ibu sebagai calon pemimpin yang hebat, itu harapannya setiap pengambil suatu keputusan jangan lupa untuk berkolaborasi dengan pihak-pihak yang terkait, termasuk dengan guru, dengan wali murid, dengan komite sekolah, dengan tokoh-tokoh masyarakat, termasuk instansi yang terkait seperti Puskesmas, balai desa, ya, kemudian juga yang lainnya seperti dinas itu juga dilibatkan. Dan jangan lupa untuk mengambil suatu keputusan kita menggunakan konsep mengenai dilema etika, mengenai nilai-nilai kebajikan itu juga jangan lupa. Yang kedua, jadi yang pertama cara kita pengambil keputusan kita berkolaborasi dengan pihak-pihak semuanya. Kemudian yang kedua kita menggunakan konsep mengenai dilema etika. Kemudian yang tiga, jangan lupa kita menggunakan aturan yang ada karena kita disatukan kebutuhan. Kita harus menggunakan undang-undang yang ada. Misalnya kita ada permasalahan mengenai bos, kita harus menggunakan semua aturan-aturan mengenai bos itu kita baca semua, kita terapkan bersama. Jadi kita tidak tentang di luar aturan itu. Kalau kita menggunakan tentang sarana prasarana, kita menggunakan undang-undang tentang aset, kita terapkan semua, jangan sampai kita melangkah di luar undang-undang gitu. Jadi itu tidak istilahnya nanti di kemudian hari tidak akan mengecewakan kita semua, walaupun kita sudah berkolaborasi, sudah bermusyawarah dengan tokoh semuanya, tapi kalau kita tidak menggunakan undang-undang sesuai aturan sistematika yang ada, mungkin pesan saya semacam itu Bapak Ibu. Terima kasih Pak Narto, ini sebuah pengalaman yang sangat berharga bagi kami untuk kami jadikan sebagai sebuah pelajaran ketika nanti kami menghadapi berbagai persoalan ataupun kasus, terutamanya adalah kasus-kasus yang penuh dengan dilema. Kalau bujukan mungkin ini terkait dengan hati ya. Tapi kalau berkaitan dengan dilema itu kan saya yakin kalau berkaitan dengan dilema semua yang berkepentingan itu menganggap semuanya benar, kemudian dikatakan dilema itu. Maka dari apa yang disampaikan Pak Narto tadi, semoga ini benar-benar menjadi masukan yang berharga bagi kami dalam mengambil sebuah keputusan yang penuh dengan dilema etika. Terima kasih Pak Narto atas apa yang disampaikan. Mungkin dari Bu Muti. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih pada Pak Narto ya, atas semua ilmu dan berbagi pengalaman dengan kami. Dan pastinya itu akan bermanfaat bagi kami di kemudian hari. Dan terima kasih juga untuk waktunya Pak Narto sudah menyempatkan di sela-sela kesibukan Bapak untuk kami. Saya sebagai Kepala Sekolah SD Bumdes Desa ini, saya juga berterima kasih sudah diwawancarai. Mudah-mudahan juga itu merupakan suatu introspeksi bagi saya sendiri terhadap kinerja saya. Ya, apakah itu saya juga melibatkan semacam itu yang sudah saya wawancari, dan mudah-mudahan nanti bisa yang saya sarankan kepada Bapak Ibu semuanya nanti bisa bermanfaat gitu. Bisa saat ini dan juga bisa nanti setelah menjadi pemimpin yang handal. Dan dari saya sendiri, apabila aktor saya dari awal sampai akhir ini mungkin ada yang kurang pas di hati Mas Boyo, atau mungkin dalam mengambil suatu istilahnya jawaban dari saya kurang pas di hati jenengan, dan apabila ada tutur kata yang kurang pas juga saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.